Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran ekonomi. Semoga semuanya sehat ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi baru tentang perpajakan. Oke, kita langsung saja. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama menguraikan pengertian tentang perpajakan. Yang kedua adalah mengidentifikasi fungsi perpajakan, lalu mengidentifikasi manfaat perpajakan, membandingkan macam-macam tarif perpajakan, membedakan pajak dengan pungutan resmi lain, mendeskripsikan asas pemungutan pajak, mengidentifikasi jenis-jenis pajak, mengidentifikasi sistem pemungutan pajak. Kita langsung saja ke pengertian pajak. Apa itu pajak? Ada yang sudah pernah dengar, ada yang sudah tahu, atau mungkin sudah pernah membayar pajak? Oke, pengertian pajak yang pertama adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, maksudnya apa nih kontribusi wajib? Yaitu kita wajib untuk membayarnya, tidak boleh tidak ya. Karena kalau misalnya kita tidak membayar, nanti ada sanksinya. Lalu tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Tidak mendapatkan secara langsung itu maksudnya adalah saat kita membayar, kita tidak langsung mendapat hadiah gelas cantik gitu kan, tapi kita akan mendapatkan imbalannya berupa fasilitas umum yang kita rasakan selama ini, seperti yang telah ibu tugaskan kepada kalian nih, fasilitas-fasilitas umum yang ada di daerah kita. Nah, itu berasal dari pajak. Udah ngerjain semuanya? Awas ya kalian, ayo cepat, kalau yang belum ngerjain kerjakan. Dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Lalu ada istilah-istilah yang perlu kalian tahu tentang pajak. Yang pertama adalah wajib pajak. Kalau wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan usaha yang membayar pajak. Kalau misalnya objek pajak itu segala sesuatu yang dikenai pajak. Nah, kalau misalnya wajib pajak itu orangnya, kalau objek pajak itu adalah apa yang dipajakinnya gitu. Contohnya objek pajak contohnya itu kendaraan, bangunan, penghasilan, itu adalah objek pajak. Lalu fungsi pajak, apa saja nih fungsi pajak? Ini mirip seperti fungsi APBN ya. Fungsi anggaran, ada fungsi stabilisasi, ada fungsi distribusi, ada fungsi regulasi. Apa itu fungsi anggaran? Fungsi anggaran itu adalah sumber pendapatan pajak ini untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contohnya adalah untuk pembangunan, untuk gaji PNS, untuk menciptakan lapangan kerja gitu. Seperti yang pernah Ibu tugaskan kepada kalian, kalau masih ingat tentang pendapatan terbesar APBN itu apa? Yaitu adalah pajak. Nah, itu menjadi sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Lalu fungsi stabilisasi yaitu untuk mencapai kestabilan perekonomian. Contohnya adalah untuk mengatasi inflasi dan deflasi. Kalau inflasi dia kondisi harga yang semakin naik ya terus menerus. Jadi mahal nih. Kalau deflasi harganya turun terus menerus. Jadi pabrik-pabrik atau petani malas untuk memproduksi. Jadi ada kelesuan ekonomi. Kalau fungsi distribusi apa? Nah, fungsi distribusi itu adalah jadi pendapatan pajak ini didistribusikan kembali secara merata kepada masyarakat. Contohnya adalah berupa sekolah murah, bansos, rumah sakit murah, gitu dan lain-lain. Lalu fungsi regulasi adalah untuk mengarahkan ekonomi mencapai tujuan tertentu. Contohnya misalnya negara ingin meningkatkan volume ekspor. Caranya gimana? Caranya dia menurunkan tarif ekspor gitu. Tarif pajaknya maksudnya. Lanjut sekarang ke manfaat pajak. Apa itu manfaat pajak? Yang pertama membiayai pengeluaran yang bersifat self liquid. Nah, apa itu self liquidating? Nah, self liquidating adalah pengeluaran negara yang dapat menghasilkan keuntungan bagi negara. Contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
Lalu yang kedua adalah untuk membiayai pengeluaran produktif. Apa itu pengeluaran produktif? Pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya adalah itu yang ada di gambar apa itu? Nah, itu adalah pertanian, pengairan. Yang ketiga adalah membiayai pengeluaran umum, yaitu pengeluaran untuk membangun fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Contohnya adalah apa? Jalan raya, rumah sakit, tempat rekreasi seperti di gambar terlihat. Nah, yang keempat, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Kalau tidak produktif itu dia tidak memberikan keuntungan ya. Kita lihat tuh apa tuh gambarnya, api-api. Nah, itu adalah untuk pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang. Tapi semoga kita jangan perang ya. Tarif pajak sekarang. Nah, tarif pajak itu ada yang proporsional, yaitu persentase tarifnya tetap. Lalu ada degresif, yaitu persentase tarif menurun. Ada konstan, yaitu nominal tarifnya tetap. Ada progresif, yaitu persentase tarifnya meningkat. Nah, apakah kalian bingung? Sama, saya juga. Kita akan bahas ilustrasinya ya. Nah, ilustrasi tarif pajak. Di sini ada objek pajak. Yang pertama nilainya 20 juta. Kalau misalnya di tarif tetap itu misalnya 2 juta, di proporsional misalnya 10%, di degresif dia misalnya 25%, di progresif misalnya dia 5%. Nah, ini tidak usah kalian pikirkan, nanti kalian akan tahu perbedaannya di tarif yang kedua. Nih, sekarang saat objek pajaknya meningkat jadi 30 juta. Nah, kalau di tarif pajak tetap itu pajaknya tetap 2 juta. Oh, maaf, ini nolnya kurang 1 ternyata ya pemirsa. Dia tetap 2 juta ya. Nominalnya, karena dia nominalnya kan. Kalau di proporsional dia tetap 10%. Persentasenya yang tetap kan kalau proporsional. Kalau di degresif kan dia semakin menurun ya. Berarti dari 25 jadi 20 dia menurun tuh. Kalau progresif semakin naik dari 5 jadi 10%. Sekarang ke yang ketiga nih. Kalau objek pajaknya 40 juta, kalau di tarif pajak tetap dia tetap 2 juta. Ya Allah, ini kenapa nolnya hilang ya? Ini 2 juta ya, maaf. 2 juta, tetap 2 juta tuh dari awal sampai akhir tetap 2 juta. Kalau dia proporsional tarifnya persentasenya tetap 10%. Kalau di degresif semakin menurun tuh jadi 10%. Kalau di progresif semakin naik jadi 20%. Jadi kalian paham ya, kalau tarif pajak tetap nominal tarifnya yang tetap. Kalau proporsional tarifnya yang tetap. Kalau di degresif persentase tarifnya menurun. Kalau di progresif persentase tarifnya meningkat gitu. Lalu sekarang kita akan membahas tentang pungutan resmi lainnya. Yang pertama adalah retribusi. Apa retribusi? Nanti kita bahas. Bea, ada bea dan ada cukai. Mungkin kalian sering dengar ya. Kalau retribusi itu adalah pungutan atas pemakaian fasilitas dari pemerintah. Nah, fasilitas-fasilitas yang kita rasakan dari pemerintah contohnya adalah parkir, wisata, dan kebersihan. Terus kalau bea itu adalah pungutan di kawasan pabean. Kawasan pabean itu adalah kawasan perbatasan negara, biasanya di pelabuhan atau di bandara nih. Contohnya adalah bea masuk, impor, atau kalau misalnya keluar dia namanya bea keluar, kalau ekspor namanya bea keluar gitu kan. Lalu cukai, kalau cukai itu iuran atas pemakaian barang yang diawasi peredarannya. Contohnya adalah rokok dan alkohol. Kenapa diawasi peredarannya? Karena ini berbahaya ya jika beredar secara berlebihan. Lalu asas pemungutan pajak. Apa nih asas pemungutan pajak? Yang pertama adalah keadilan. Jadi pajak ini harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan tidak diskriminatif. Jadi kalau misalnya pajak itu kan ada yang melakukan suap misalnya kan, jadi dia dibedakan gitu pajaknya, tidak boleh ya, jadi harus sama ya, adil gitu. Yang kedua adalah asas kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini maksudnya dia harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga adalah asas kesenangan, convenience of payment. Itu maksudnya adalah dipungut di saat yang tepat. Jadi misalnya setelah orang itu gajian baru dipungut pajak. Ini belum gajian masa udah harus bayar pajak, kan nggak ada uangnya ya.
Lalu asas ekonomi atau efisiensi. Jadi pemungutannya sehemat mungkin. Harus sesuai dengan gaji yang dimiliki oleh orang tersebut. Jangan sampai pajaknya lebih besar daripada gajinya. Lalu jenis-jenis pajak nih. Kalau misalnya menurut golongannya adalah pajak langsung. Kalau misalnya pajak langsung itu yaitu pajak yang tidak bisa dipindah tangankan gitu, tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah PPh. Penghasilan diri sendiri ya, jangan yang bayar jangan orang lain. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Kalau pajak tidak langsung itu dapat dialihkan kepada pihak lain, itu PPN. PPN ini yang biasa kalian bayar di kafe-kafe tuh atau di supermarket. Kalau menurut sifatnya itu ada pajak subjektif dan ada pajak objektif. Kalau pajak objektif itu dia memperhatikan, kalau pajak subjektif dia memperhatikan keadaan dari wajib pajak, misalnya apakah dia sudah menikah, apa dia punya anak. Nah itu dia memperhatikan ya, contohnya adalah PPh lagi. Kalau pajak objektif dia tidak memperhatikan sifat dari objek pajaknya, contohnya adalah PPN, jadi tidak memperhatikan keadaannya, pokoknya segitu aja tarifnya. Kalau menurut lembaga pemungut dia ada pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat itu contohnya adalah pajak bumi dan bangunan, PPh dan PPN. Kalau pajak daerah contohnya pajak kendaraan, pajak reklame, dan lain-lain. Lalu sistem pemungutan pajak. Nah, yang pertama adalah self assessment. Oke, sekarang sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah self assessment system, yaitu penentuan besaran pajak ditentukan oleh wajib pajak. Nah, jadi dia yang menghitung dan melaporkan pajaknya. Mohon maaf ya, ini ada Dede. Jadi kalian jangan salah fokus ya. Oke, contohnya adalah PPh. Jadi kalau PPh kita sendiri yang menghitung pajak kita dan melaporkan gitu. Kalau untuk yang berpenghasilan ya, kalian mah belum. Yang kedua adalah official assessment system. Kalau official assessment system itu penentuan besaran pajak ditentukan oleh aparat pajak. Nah, jadi ini nanti ditentukan oleh pegawai pajaknya ya. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan, nanti ada surat surat tagihannya gitu untuk pajaknya. Lalu yang ketiga adalah withholding system. Withholding system itu besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga. Nah, kalau ini dipotong oleh perusahaan. Contohnya adalah pemotongan pajak penghasilan oleh bendahara perusahaan. Ini sebenarnya tidak terlalu lengkap ya, ini secara garis besarnya saja. Nanti lebih lengkapnya ada di rangkuman yang akan Ibu share ya. Oke, terima kasih. Selesai materi kita hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup WhatsApp kelas ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah, dadah. Dadah.